Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko Prasetyo. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. NIM saya 22140114. Saya berasal dari KJBC, kelas KJBC. Di sini saya akan menjelaskan empat agen dalam AI. Agen adalah segala sesuatu yang dapat melihat dan mengartikan mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui alat aktuator. Yang jenis agen yang pertama itu adalah agen Simple Reflex Agents. Simple Reflex Agents adalah salah satu tipe agen yang paling sederhana karena tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu. Maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu pula. Simple Reflex Agent itu keadaannya itu tidak bergantung dengan waktu seperti kondisi F. Lalu aksinya itu seperti apa? Diibaratkan di tabel ini ada sebuah lingkungan, lalu lingkungan itu diamati oleh sensor, lalu setelah dilihat menggunakan sensor lingkungan itu, lalu sensor itu akan mengamati lingkungan itu akan seperti apa, lingkungan itu sekarang seperti apa, lalu nanti akibat dari itu kita punya sebuah sistem. Lalu nanti akibat dari itu kita punya sebuah eh, sistem kondisi dan aksi, biasanya if dan else dan berbagai lainnya. Lalu setelah masuk dalam kondisi tertentu ada aksinya dan akhirnya memberikan informasi. Setelah masuk kondisi tertentu lalu akan diputuskan akan melakukan aksi apa untuk sekarang. Setelah di sini ini akan memberikan informasi ke aktuator, lalu aktuator akan memberikan aksi ke lingkungan. Untuk contoh simple reflex agensnya itu adalah asap detektor. Jadi kalau asapnya si mesinnya ini mendeteksi asap, maka aksi yang akan dilakukan oleh asap detektor ini adalah membunyikan alarmnya. Nah, yang kedua itu adalah model base reflex agent. Model ini berfungsi menambahkan suatu model di dalam performa suatu agen, yaitu dengan mengetahui tentang bagaimana performanya bekerja. Jadi tipe base reflex agent ini menjaga keadaan performanya menggunakan mode internal. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Model base reflex agent itu responnya itu bergantung pada waktu. Aksinya itu bergantung pada kondisi lingkungan saat ini. Yang pertama itu lingkungannya itu seperti apa, lalu akan diamati dengan sensor. Setelah itu keadaan saat ini seperti apa, lalu masuk dalam kondisi lalu akan masuk ke dalam kondisi if else. Lalu akibat dari perubahan lingkungan itu dari waktu ke waktu, aksinya seperti apa akan diberikan ke aktuator untuk melakukan perintah akan memberikan perintah ke aktuator untuk melakukan aksi kepada lingkungan. Ini adalah model base agents. Contoh dari model base agents ini adalah CCTV ya. Nah, yang ketiga itu adalah goal base agent. Goal base agent itu adalah segala pengetahuan agen akan performa dan keseluruhan keadaannya dengan menggunakan model base reflex agent pada lingkungan tidak selalu cukup. Suatu agen harus benar-benar sudah terinput informasi tentang kegunaan atau tujuannya dalam keadaan yang ingin dicapai oleh agen tersebut. Jadi, goal based agent itu memiliki tujuan, yaitu mencari solusi sesuai target dari berbagai kemungkinan aksi. Nah, di sini ada contoh tabel penerapan goal based agent. Nah, environment ini bisa dikatakan sebagai lingkungan.
Lingkungan ini akan diamati oleh sensor. Lingkungan ini akan diamati oleh sensor, lalu akan masuk ke sini, keadaan saat ini seperti apa. Lalu lalu di sini bakal ada pilihan, kalau saya akan melakukan aksi A akan seperti apa, kalau saya melakukan aksi B akan seperti apa, kalau saya melakukan C seperti apakah. Apakah tujuan apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak, lalu dipilih yang sesuai dengan tujuan kita, lalu akan diberikan perintah ke aktuator untuk melakukan aksi apa. Jadi setelah di sini telah diputuskan, di sini akan menyesuaikan sesuai tujuan kita. Misalkan di sini yang sesuai dengan tujuan kita adalah aksi A. Lalu di sini akan melakukan aksi A. Lalu di sini akan memberikan perintah ke aktuator untuk melakukan aksi ke lingkungan. Dan untuk contoh yang goal based agency itu adalah lampu otomatis. Jadi kalau ada pergerakannya itu, maka tujuan dari lampu itu adalah untuk hidup. Jadi misalkan ada pergerakan di sekitar bagian yang dekat sensor itu, maka tujuan dari lampu itu hidup. Seperti di kamar mandi ilmu komputer, ya, seperti itu. Ya. Yang keempat itu adalah utility. Di base agen itu dicapainya sebuah goals pada agen pun tidak cukup untuk merasakan agen dengan performa yang sempurna dan berkualitas. Utility base agen itu adalah untuk mencari solusi terbaik dari berbagai kemungkinan aksi. Lalu di sini ada contoh penerapannya. Lingkungan dari lingkungan akan diamati oleh sensor. Lingkungannya itu seperti apa sekarang, apa yang terjadi, lalu bakal masuk ke sini, apa yang akan terjadi jika saya memilih aksi A, saya memilih aksi B, saya memilih aksi C, apa yang terjadi, lalu utility-nya itu nanti yang terbaiknya itu apa, lalu seberapa bahagia saya jika memiliki aksi lalu seberapa bahagianya saya jika memiliki aksi ini. Lalu itu akan menentukan aksi yang akan dilakukan dan akan memberikan perintah ke aktuator untuk melakukan aksi kepada lingkungan. Contoh dari yang keempat itu utility based agency itu adalah pengereman mobil otomatis, ya. Jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.